Satu, dua, tiga, mari kita mulai dengan doa kami. Allah Bapa Maha Pencipta langit dan bumi, di hari ini kami mau kembali mewawancarakan pernyataan kami dari 1 Juli sebulan lalu tahun ini 2021 untuk menyatakan agar supaya menjadi maklumi berdasarkan situasi yang terjadi di mana gejolak dari teman-teman kita yang dicapkan sebagai KKSB teroris, maka ini perlu kami dari Kabupaten Kerom, TPN Pertahanan Mambruk mau mengemukakan bagian daripada sekilas sejarah nyata yang terjadi di Papua Barat kepada pelosok tanah air Papua Barat, agar memperhatikan agar Allah Engkau sendiri datang di tengah-tengah di hari Minggu, hari kudus, hari suci ini, menyaksikan di atas tanah yang Engkau ciptakan ini, atas tangisan yang berlumuran mengorbankan penuh jiwa raga dan korban yang fatal di atas tanah ini yang seperti sungai mengalir yang tak pernah akhir. Engkau sedia mengetahui ya Bapa di surga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bagaimana ciptaanmu ini meminta hak keadilan mereka di atas tanah ini, didusta, memutar balik segala fakta dari India Belanda sampai rebutnya di masa Bung Karno Soekarno dan segala dengan pemimpin kabinetnya rezim Soeharto. Gagalnya negara kita dari India Belanda dengan dinamakan boneka datang kepada intervensi 1963 lewat Trikora. 61, 63 Trikora, bahkan jajah pendapat. Bukan dari satu orang satu suara. Maka lahirnya 1 Juli protes lewat radio Inggris London. Masa kepemimpinan pemimpin Tuan Prai atau Rumkorem dan Prai kepada dunia. Maka kami hamba sejarawan dari Kerom Pertahanan TPN OPM ini untuk menguraikan kepada teman-teman senasib seperjuangan yang di pelosok tanah air Papua Barat, entah di provinsi Papua yang kemarin tanah ini dibagi-bagi daerah-daerah terbaru dan di provinsi Papua, agar menjadi tahu, tetapi mereka telah tahu, bahkan Indonesia pun tahu, Soekarno, Bung Karno tahu janjinya di mana pesan dan kesan oleh dunia. Tapi bisa terjadi seperti ini. Di manalah kedamaian atas keadilan air mata ratapan Papua Barat ini. Untuk itu Tuhan Allah surgawi, Allah nenek moyang dari tanah ini, Papua, seperti Adam dan Eva dan semua keturunan ras orang Melanesia di khusus suku bangsa Papua ini bisa menjadi maklum. Memang ini sudah menjadi darah daging yang tidak bisa dihancur berantakan oleh siapapun kapitalis kolonialis hingga sampai saat ini. Maka kami datang menghampiri Jikau dan kami alaskan banyak yang perlu kami sampai telah engkau sedia tahu dari perjuangan dahulu negara kita kolonial India Belanda datang kepada Bapak Bung Karno Soekarno memiliki tanah ini hingga hari ini masa Susilo Bambang Yudhoyono. Kami masih berjuang terus tuntut sampai akhir merdeka, berarti persoalan kita selesai lewat PBB. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, dengarkan semua doa seru yang kami mau sampaikan uraian dari 1 Juli yang lalu di tahun 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengarkan doa seru sembahyang kami hambamu ini yang kami alaskan dari Kerom Pertahanan Mambruk TPN OPM cabang Markas Victoria Pusat. Sekian dan terima kasih.
Ya kepadamu tak pernah kami membalas berikan, hanya kami alaskan lewat putramu terkasih kami Yesus Kristus yang kami berdoa dan kami alaskan hanya dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Kami ulaskan kembali dari 1 Juli tentang pernyataan kami. Yang kami sementara berdiam, kami melihat keadaan yang jadi sini sana mulai dari Sorong, Intan Jaya, Puncak Jaya seperti Ilaga dan lain sebagainya. Ini hal bukan hal terorisme, ini hal bukan hal baru KKSB, perjuangan yang dimana tidak akhir dari 1969 itu, proklamirnya 1 Juli, pelosok tanah air Papua Barat ini sudah tahu, yang dimana kita umumkan lewat Inggris suara London kepada dunia. Yang diupayakan oleh Soeharto tidak berhasil. Reformasi sudah kuasai pelosok tanah Papua ini. Dengan kebenaran perjuangan kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat yang dianiai dan kaum kapitalis imperialis. Bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, apa sih? Masih pakai sistem dusta, padahal banyak pengamat orang pintar di Indonesia ada. Bukan demokrasi, kita bicara tentang kebebasan sosial kurangnya, ini kurangnya ekonomi. Keadilan tanah ini, saya berorganisasi. Bukan saya negara berdaulat, pakai alat-alat yang ampuh melawan saya. Ya kenapa dia itu saya tepen di sana TNI, itu wajar. Memang itu peraturan peperangan saya gerilya untuk mencapai kedaulatan. Untuk dunia menjadi maklum. Kenapa bilang saya itu, kami itu KKSB teroris? Wah, kami tidak tahu. Kalau mau bicara seperti itu, kembalikan itu Bung Karno atau Soekarno. Merebut tanah ini, tanah Papua. Kita sudah ada negara. Kalau begitu kenapa datang merampas tanah ini? Biarlah yang diatur oleh Belanda. Dalam kepentingan apa merebut tanah ini? Janji bilang 5 tahun. Ambil. Padahal dia tidak bertanggung jawab. Hilang dia kemana pergi. Ganti pimpinan. Ke pemimpin bangsa. Tidak melanjutkan keadilan konsep ini. Kalau mau proses ini lebih panggil sudah. Mau bilang human right apa lagi? Kebenaran apa lagi? Kalau kebenaran ya panggil. PBB kembali, Amerika, Indonesia, Belanda, proses itu bicara. Di mana tempat? Kalau pemerintah dunia adalah PBB organisasi, ya pergi kembali ke sana. Karena konstitusi PBB waktu kirim ortisan harus memilih dari satu orang satu suara. Kenapa gagal jajah pendapat itu? Tapi hikmat akal budi dari Allah Bapa berikan kepada putra Papua dari terdiri 9 kabupaten. Tapi salah satu kabupaten yang menanam markas di perbatasan, dia berhasil kembali mengular kepada sepelosok tanah ini untuk mempertahankan keadilan. Entah dia bikin gaya apa, berarah ke Papua merdeka. Ini sudah diketahui oleh dunia, bukan tersembunyi. Mau cari solusi apa? Itu kepentingan orang Papua yang pejabat tinggi, dia angkatan lah ini bahasa militer yang memang rasa kewibawaannya jatuh. Kalau pemerintah saya yakin para pengamat, penelitian orang Indonesia hebat. Yang jadi giring sekarang menuju demokrasi yang ikhlas, tulus dan benar. Dari yang kecil individu secara kepribadian sampai yang besar. Baru mengerti itu bagaimana rasismenya. Saya orang Malaysia itu apa. Barang sudah ada dulu, kulit putih sudah kasih. Kalau anak orang bisa bertabat manusia, anak Tuhan Allah seperti perjuangan Tuhan Indonesia dahulu.
segala bangsa hitam putih di dunia. Ya itu toh. Ini yang saya harapkan kepada semua bangsa Papua Barat. Kaum intelektual, kaum pengamat, penelitian yang baru berkembang. Kita sudah negara. Siapa tulis itu boneka? Di manakah Soekarno, Bung Karno? Di manakah dunia? Pertanggung jawab tanah ini. Tidak rasa berdosa di mata Tuhan Allah surga. Ini sudah waktunya. Segala bangsa punya hak kedaulatan. Yang dia ingin merontak mau mandiri, berikanlah kedaulatan. Perjuangan Papua Barat bukan hal yang tersembunyi. Jangan pakai begini, pakai yang begitu, pakai yang ke sana, kemari, putar balik. Jangan, Papua sudah pintar. Karena ini sudah jadi darah daging. Yang belum lahir sudah ada merdeka. Tanah ini dia bersambung dengan Papua Nugini. Ini perlu dipahami oleh negara kolonial. Tindakan kapitalis, kolonialis, imperialis stop sudah. Kita harus mengerti semua human right, hak asasi segala bangsa. Karena masalah ini besar, masalah Papua. Salah satunya solusi yang terbaik. Ini sudah. PBB ada, ambil kembali, bukan bicara di Indonesia, bicara kembali ke PBB. Orang Papua sudah siap ada di luar negeri dengan negara-negara pendukung kita yang sudah bangun, yang sudah tuan-tuan tahu. Jangan anggap orang masalah Papua Indonesia. Kenapa negara-negara asing masuk campur? Dia tahu keadilan. Maka orang Papua harus pergi. Karena tadi bicara-bicara di Indonesia tidak mau dengar. Kalau Indonesia dengar, kenapa? Tidak menggali itu. Siapa kabinet di saat Soekarno, Bung Karno itu? Bapaknya dari Putri Soekarno, Megawati. Kembalikan mereka bangkit dari kubur. Kenapa sengaja? Dia harus tuntaskan ini, dijajah pendapat oleh satu orang satu suara. Itu para pejabat angkatan ke pemerintah, ke gubernur, ke siapa. Omong kosong. Kita rakyat masih tuntut Papua mereka dengan kaum intelektual kita. Para mahasiswa kita. Para penerus kita. Tanah ini. Karena Papua Nugini harus merdeka. Papua Barat juga harus merdeka. Siapa bilang? Ini satu tanah. Satu adat. Satu ras. Kita orang Pasifik Selatan. Ini harus dipahami. Dunia harus maklumi. Tuhan Allah dulu cipta tanah ini. Bukan kau yang datang cipta tanah ini. Bilang human right, hak asasi manusia. Manusia ini perlu dipahami. Ini yang kami sampaikan dalam sikap pernyataan kami. Di mana kawan-kawan di gunung lembah, pulau pedalaman pantai, di balik gunung, di balik lereng, di pasisir pantai, dengar bunyi ombak, di mana pulau dari tanah Papua ini dengan penuh dia punya kaya raya. Dengarkanlah semua pernyataan dari kami, saksi sejarawan, asli Kerom perbatasan, yang di mana pernah himpun dan menyatakan 1 Juli di tanah Kerom. Umumkan lewat 3 bulan, lewat radio London, Inggris, kepada dunia. Maka perjuangan itu dia kembali lagi meliputi seluruh tanah Papua kembali. Kalau perjuangan tidak mati, muncul dia kaum muda. Dengan berbagai-bagai versi untuk menuju arah ke Papua merdeka. Ayo bicara. Jangan memutar balik fakta kepada rakyat bangsa. Ini anak-anak Tuhan. Itu demikian kami menyatakan sikap kami. Supaya menjadi makhluk. Ini banyak penguguran dan banyak penyatuan. Kenapa? Para penganggur orang Kerom duduk, anak-anak muda. Kalau kau tidak kena datang, para pejabat entah di Kerom, di mana ke tanah Papua, itu dorong mereka makan makanan bagian daripada angkatan pemerintah. Jamin mereka. Dia pikir dia berkepentingan. Akhirnya dia mengungkapkan kebenaran. Padahal hati kecil Papua merdeka dia ada. Memang bangsa ini sudah ada di dalam hati. Tapi karena dia tidur bangun, dia makan minum, maka dia juga ikut. Dia kapal. Nah, maka ini yang kita berperang. Itu ada perang sana, ada perang sana. Saya perang media ini, saya bicara ini. Ah itu toh. Semuanya itu. Jangan memutar. Ini harus dipertanggungjawab kembali oleh Amerika, Belanda, Indonesia. Tanah ini bukan tanah nenek moyangmu, warisanmu. Ini tanah milik Papua. Papua rasa mampu. Kenapa memutar balik fakta di media sini, media sana, cenderawasi pos, bilang begini, bilang begitu. Wah, apa yang kita kurang? Wah, negara siapa saja mau datang saham sini, dia di belakang kita, dia tanam. Besok Papua yang lemah dari sisi apa, dia akan bangun. Jangan main memutar balik fakta ya. Ini perlu dipahami. Baru itu kan nama baik Indonesia mau taruh di mana?
Wah, Indonesia sekarang hebat, sudah ada punya orang-orang pintar, orang pengamat, orang penelitian di luar negeri dia. Itu yang bicara demokrasi. Itu sudah benar. Ujungnya nanti ketemu Papua merdeka ada di situ. Jangan potong-potong di atas. Kita ini bukan ekonomi sosial segala macam kekurangan. Ini rasisme. Saya orang penelis Malaysian. Hak sudah orang Belanda kasih. Hak-hak semua sudah dikasih. Maka dia berlanjut sampai hari ini. Kenapa putar balik? Itu jajak pendapat itu omong kosong, bukan dari satu orang. Melanggar konstitusi PBB. Jadi semua akan terlibat bicara kembali ke PBB. Orang Papua sudah ada di PBB. Perubahan sudah ada di PBB. Mau bicara di Indonesia kapan lagi? Bukan sekarang. Sekarang kalau mau bicara sih lebih baik kasih merdeka. Untuk etika nama baik pemerintah Republik Indonesia di mata PBB dan di dunia. Berikan laporan. Selama ini masa Soekarno, Bung Karno, orang terdepan kita dan nama Indonesia miliki tanah ini. Yang kita bubarkan itu negara dan kita kasih nama boneka, kita serahkan. Karena perilaku kita begini yang tidak jujur. Maka Papua menangis terus, perang terus. Ya, jangan pakai alat berat, jangan pakai ini bom lah, pakai inilah, ya pakai senapan itu wajar. Tapi jangan pakai alat-alat, pakai apa itu macam perang lawan negara itu, negara kedaulatan merdeka dan negara merdeka tidak benar. Saya penuntut hak. Nah, ini perlu dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ini perlu dimaklumi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jangan anggap kerom diam. Ketika dia akan meledak seperti gunung api karena kebenaran keadilan tanah ini. Karena awalnya ini sudah tempat perang dahulu yang dipimpin oleh Martin. Tidak akan lupa. Dia disinilah tempat dari semua 9 kabupaten yang resmikan 1 Juli di kota waris Kenandeka. Ini perlu diketahui oleh kolonial. Diumumkan di Inggris, perjuangan itu jalan sampai yang jatuh di gunung. Martin dimpakan semuanya, saya biasa katakan. Itu toh sudah sebar luas kok. Oleh Julius Kauda segala macam siapa. Yang ada berdiri Goliat segala macam. Asalnya dari sini. Martin pergi sendiri hilang di mana senjata segala macam. Bapak mati, generasi maju dan berkembang terus. Obe tabu nih 1 orang meninggal mati di restoran tempat makan. Hasilnya datang banyak 1000 orang bicara merdeka. Keadilan tanah ini, pulau pedalaman pantai. Ini sudah. Apa yang Tuan Beni bicara benar. Siapa bicara menuju merdeka benar. Jangan pakai putar balik bahasa intelijen, BIM dan BAI segala macam memutar balik rakyat. Bangun sudah, itu udah baik Bapak besok, Bapak lapor PBB. Saya sudah bangun ini. Gitu. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Dengarkanlah semua sikap pernyataan yang kami berkata di hari kudus ini. Di bulan September ini. Tanggal 12 kepada semua pelosok pergerakan Papua Barat yang dipimpin oleh komandan-komandan siapa di Sorong di sana Aifat, di Ilaga sana Bintang Jaya atau Yakimo, bahkan di Kerong kami yang pertahanan Mambruk. Dengan sikap pernyataan kita tegaskan dan kita nyatakan kepada semua teman-teman di mana-mana saja, kami tak pernah undur. Karena kami tahu perkembangan dunia sangat bagus. Di sini bilang begini. Jangan omong kosong. Kalau begini omong kosong, panggil itu Soekarno, datang. Panggil Belanda, Indonesia, Amerika, datang. PBB, bicara. Apa kita melanggar konstitusi PBB? Kita tuntut kita punya pemerintahan negara pembentukan. Siapa yang taruh boneka di atas? Ini perlu dipahami. Jadi bangun tuan-tuan, rakyat bangsa. Keadilan tanah ini Allah ciptakan kita untuk rakyat kita ini mempertahankan keriting. Kita bukan sahu mata.
mempertahankan ini kritik keadilan kami sudah ada pemerintah. Siapa yang lebur? Siapa yang katakan boneka? Ini sudah diperjuangkan. Dari 1 Juli dia berjalan sampai sekarang dengan laskarnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini perlu diketahui dan perlu mempertahankan sampai Papua merdeka. Kawan-kawan kita sudah pegang dunia. Tuan Beni di sana sudah pegang dunia. Pemuda-pemuda sudah pegang dunia. Di sini sana mulai perang sini sana. Dengan dia punya satuan masing-masing. Gaya masing-masing menuju Papua merdeka. Dia bermuara ke merdeka sana. Itu sedikit kami jelaskan. Karena ini sudah dipasang dahulu dari 9 kabupaten. Sama aja 1 Juli ada 9 kabupaten. Tidak ada bedanya. Perjuangan didirikan di perbatasan dari terdiri 9 kabupaten. Karena orang Papua yang pintar sudah tahu Papua bagi 2. Pendukung Merah Putih mempertahankan ini. Karena waktu itu diperhitungkan ada Soeharto yang begitu galak keras. Tapi ketika reformasi tiba, kita mempertahankan keadilan kita. Kita sudah lanjut perjuangan dari awal. Maka kita kenal Indonesia demokrasi, kita nyatakan perjuangan kita. Maka jangan sampai memutar balik fakta ke rakyat bangsa. Kira-kira begitu kami dari Kerom. Hamba rakyat yang sudah kolonial tahu siapa saya, itu sudah tetap akan bicara selain nafas habis. Kalau masih ada saya bicara terus Papua merdeka. Tapi saya berharap dan saya tegaskan. Ketiga, jangan gunung api meledak di Kerom. Ini perbatasan Papua Nugini dan Papua Barat yang sekarang di bawah jajahan kolonialis, kapitalis, imperialis Indonesia. Karena Bapak Soekarno Bung Karno tidak pakai pikiran yang baik, tidak menyayangi kita, hanya datang tabrak, tidak bertanggung jawab tada ini. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Amin.